Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih membahas seri doa Bapa kami dengan tema Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan subtema pencobaan yang Yesus alami. Semakin besar engkau mengerti sengsara Kristus, engkau akan mengetahui dengan sendirinya bagaimana harus mencintai Dia. Ini tidak bisa diganti oleh apapun. Walaupun Yesus adalah anak, Dia tidak meminta hak istimewa. Walaupun Yesus adalah anak, Dia tidak minta agar diluputkan dari kesengsaraan. Walaupun Yesus adalah anak, Dia tidak minta agar ujian dari Tuhan Allah atau pencobaan-pencobaan dari setan dilewatkan daripadanya. Sebaliknya, Dia menerima. Dia menanggung semua itu. Alkitab memberitahukan kepada kita, sebelum Yesus memulai pelayanannya sebagai Mesias, Dia berpuasa 40 hari. Sama seperti Musa 40 hari tidak makan, Yesus juga 40 hari tidak makan. Alkitab tidak mengatakan Dia tidak minum, karena setelah 40 hari Alkitab mengatakan laparlah Dia, tetapi tidak mengatakan hauslah Dia. Sehingga kita menduga bahwa Yesus minum selama waktu 40 hari itu. Setelah selesai masa 40 hari itu, untuk mempersiapkan diri bagi pelayanannya sebagai hamba Tuhan, sebagai Mesias, maka datanglah pencobaan dari setan. Setan disebutkan dengan 3 ungkapan ini, yaitu penentang Tuhan, pencoba manusia, penuduh orang suci. Terhadap Tuhan, terhadap manusia biasa, dan terhadap orang Kristen yang sudah diselamatkan, Dia mempunyai rencana yang semuanya negatif. Pertama, supaya Tuhan ditentang, kehendak Tuhan tidak jadi. Kedua, supaya manusia jatuh ke dalam dosa dan tidak memuliakan Tuhan. Ketiga, supaya dosa-dosa dari orang suci dibongkar di hadapan Tuhan, agar Tuhan membenci orang-orang kudus ini dan membuangnya. Tetapi tidak ada satu di antara 3 hal ini yang akan sukses, karena Tuhan memelihara anak-anaknya dari segala sesuatu. Namun Tuhan mengizinkan kita dicobai setan. Mengapa? Waktu Tuhan mengizinkan setan mencobai manusia, ini sesuai dengan ketetapan Tuhan yang mengharuskan manusia dicobai. Demikian juga Tuhan mengizinkan orang suci dicobai oleh setan. Waktu Yesus menjadi manusia, setan datang kepada Yesus dan mencobai Dia. Alkitab mengatakan, setelah Yesus berpuasa selama 40 hari itu, maka Dia menjadi lapar. Waktu Yesus menjadi lapar, setan datang dan berkata kepada Dia, "Jikalau engkau adalah anak Allah, jadikanlah roti melalui batu ini. Bukankah engkau anak Allah? Bukankah engkau berkuasa? Sekarang pakai kuasamu sebagai anak Allah. Ubahlah batu ini menjadi roti." Maka engkau tidak usah beli, engkau tidak usah pakai uang, engkau langsung makan roti yang diperlukan hari ini juga. Pencobaan ini mempunyai jerat, hendak membuat Yesus harus terlebih dahulu mencurigai kedudukannya sendiri. Jika engkau anak Allah, Yesus Kristus adalah anak Allah. Tidak perlu ditambahkan kata jika pada kalimat engkau adalah anak Allah. Kalau memang aku adalah anak Allah,
Mengapa aku harus mempertanyakan kedudukanku itu? Mengapa aku harus tidak mempercayai kedudukanku yang asli? Mengapa engkau membuat aku harus membuktikan apakah benar bahwa aku adalah anak Allah? Di bawah pimpinan siapakah Yesus dicobai? Apakah Yesus dicobai karena dia mencari pencobaan? Tidak. Apakah Yesus dicobai karena dia tidak berhati-hati akhirnya jatuh dalam pencobaan? Tidak. Yesus dicobai karena ini adalah pimpinan Tuhan. Kalau ini bukan kehendak Tuhan, tidak mungkin Tuhan pimpin orang untuk dicobai. Maka jangan kira pencobaan itu adalah rencana setan dan tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah. Jangan kira hanya satu kebetulan bahwa engkau jatuh akhirnya setan menang, maka engkau bertemu dengan pencobaan. Ketika membaca Matius pasal 4 ayat 1, engkau akan menemukan suatu hal yang tidak lazim, terkesan aneh, dan sangat berlawanan dengan cara pikir orang pada umumnya. Matius pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa Roh Tuhan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicoba iblis. Pikiran orang pada umumnya akan langsung tidak setuju bahwa Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai adalah pekerjaan Roh Kudus. Di dalam ayat yang begitu sederhana ini, kita melihat suatu pimpinan Roh Kudus yang negatif. Pimpinan Roh Kudus yang positif sudah sering kita mendengarnya. Roh Kudus memimpin kita menjadi orang suci, memimpin kita mengabarkan Injil, memimpin kita mengerti firman, memimpin kita saling mengasihi, memimpin kita untuk berbuah dari Roh Kudus. Tetapi Alkitab justru melampaui semua kitab di seluruh dunia dan berani mengatakan hal yang tidak kita mengerti. Kita boleh saja tidak setuju, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa Roh Kudus memimpin Yesus ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Kalau hari ini saya memimpin engkau pergi mencari Jokowi, engkau bilang bagus. Kalau saya membawa engkau pergi mencari Ahok, engkau bilang baik. Kalau saya membawa engkau pergi mencari orang yang mulia di dunia ini, engkau bilang indah sekali. Kalau saya memimpin engkau pergi mencari pimpinan ISIS, mau tidak? Oh, jangan. Nanti kepala saya dipenggal. Kenapa memimpin saya pergi dari orang jahat? Nah, justru Tuhan berlawanan dengan kita. Tuhan berkata, "Aku akan memimpin engkau untuk bertemu dengan setan." Tuhan, ada apa? Mengapa engkau memimpin saya bertemu dengan setan? Saya tidak mau bertemu dengan setan. Saya tidak mau mengenal setan. Saya tidak mau memiliki hubungan apapun dengan setan. Tetapi Tuhan berkata bahwa Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Apakah untuk meditasi? Apakah untuk menulis? Tidak. Untuk apa Yesus dipimpin ke padang gurun? Untuk bertemu dengan setan dan dicobai oleh setan. Ini yang dikatakan oleh kitab suci. Kadang-kadang saya tidak mengerti cara Tuhan menulis kitab suci. Cara kerja Tuhan berbeda jauh dengan pikiran kita. Kita tidak mengerti maksudnya itu apa. Tetapi Tuhan adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengerti oleh manusia itu normal, kalau semua tentang Tuhan engkau bisa mengerti, maka engkau sama besarnya dengan Tuhan. Allah yang melampaui empiris, Allah yang melampaui logika, Allah yang melampaui segala alam semesta yang dicipta oleh Dia sendiri adalah Allah yang berpikir berlainan dengan manusia. Melampaui kedudukan, logika, cara berpikir,
dan kemungkinan kita untuk mengerti. Itu baru Allah. Roh Allah memimpin Yesus Kristus ke padang belantara untuk dicobai oleh setan. Tuhan, apakah Engkau suka aku bertemu setan? Apakah Engkau suka aku dicobai setan? Kalau Engkau tidak suka, kenapa memimpin saya bertemu dengan setan? Kenapa memimpin saya untuk dicobai setan? Benarkah ini rencanamu? Bukankah Engkau tidak pernah merencanakan yang buruk, karena Engkau baik adanya? Tetapi Allah mengizinkan kejahatan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu melampaui pikiran kita. Inilah yang kita sering tidak mengerti. Yesus dibawa padang belantara untuk apa? Yesus dipimpin Tuhan ke padang belantara supaya dicobai oleh setan. Saya tidak mengerti. Bagaimana bila terjadi pada engkau? Sudah siapkah? Amin.